orang pasti mikirnya masuknya di sini nih coach. Panamera. Bener. Coba gue beli di Panamera, jual di Panah Ijo. Tapi kalau ketinggalan Panamera gimana gitu kan? Iya. Bisa masuk di sini. Tools itu nggak bakal berguna ketika terjadi sideways, coach. Karena ini ada indikator yang Berarti kita bisa untung di area manapun juga dong. Kalau memang kita bisa baca turun naiknya. Bro Aris, hari ini adalah hari pertama kita belajar technical analysis. Mantap. Dan teman-teman ikuti bagaimana saya belajar. Tolong jangan di skip. Pantau baik-baik. Nanti akan ada screen recordnya, akan ada screen share-nya. Jadi teman-teman bisa belajar bareng-bareng. Oke. Pelajaran pertama, apa yang harus diketahui tentang technical analysis? ini coach. Ini. Apa ini? Bikin puyeng nih pala nih. Pasti puyeng coach. Jadi yang pertama kali kita harus gunakan itu adalah kita tahu websitenya. Websitenya adalah TradingView. TradingView. Itu buat gambar-gambar seperti ini coach. Oke. Nah, kalau orang ngelihat, saya pertama kali lihat juga mungkin mau muntah kali coach. Bener. Serem ngelihat ini, pusing. Tapi ternyata tidak seserem ini coach. Nah, kita mulai dari awal aja coach. Ini saya hilangkan semua. Tunggu dulu. Saya cuma mau kasih gambaran aja. Jadi tadi Bro Aris memberikan prediksi BTC. Ya, dari gambar ini ada beberapa insight ya. Insight yang pertama adalah pola ini ternyata bisa dibaca kapan naik kapan turun Oke. berdasarkan tarik-tarik garis. Ya, Gitu kira-kira ya. gitu. Ternyata bisa diprediksi. Bisa. Dibaca, bisa diprediksi kapan turun, kapan naik, kapan entry, kapan exit. Ya. Dan ternyata selama ini saya merasa sangat bego sekali karena untung dikit jual, ternyata naik lagi. Padahal kalau tahu ini kita bisa untung maksimal Untuk maksimal. dan rugi minimal. Rugi minimal. Keren. Silahkan bro, Saya pakai TradingView. tradingview.com. Rata-rata mungkin semua orang dunia pasti pakai ini ya. Pakai Karena ini ini yang ya. paling lengkap chartnya. Nah, kalau kita pertama buka kan tampilannya seperti ini coach. Oke. Seperti ini. Kita pencet aja salah satu. Misalnya gini ya coach ya. Tuh pencet salah satu. Misalnya Nasdaq. Nah, kita pencet full chart. Full chart di sini kita pencet. Pencetnya di mana sih? Di sini Di mana coach. sih? Oh ini. Oh yang ya. full chart ini. Kita pencet. Nah, dia akan keluar chart template-nya dia. Oke. Chart template-nya dia. Nah, ini kita jangan pusing. Saya matikan dulu semuanya. Nah, kalau orang ngelihat ini akan bingung, apalagi ngelihat ini coach. Misalnya indikator nih. Indikator technical. Ada banyak banget coach. Banyak banget dan bukan berarti banyak. Satu itu kadang-kadang ada banyak pilihan juga. Nah, Iya nggak sih? betul. Contoh ini. Kayak moving average. Ada rebound, ada weight, ada eksponensial gitu kan. Kemudian misalnya Bollinger Band-nya juga ada tiga gitu kan. 4 ini malah. Itu baru indikator coach. Ini strategi. Banyak. Ini profile. Ini pattern. Ini baru kita lihat yang dari technical. Nah, kita belajar technical aja nih coach. Iya. Tapi coach, dari semua ini, berita baiknya, yang dipakai itu cuma mungkin 4 atau 5. Hitungan jari ya. Hitungan jari. Oh. Dulu saya itu idealis. Saya pikir, saya harus ngerti A, B, C, D semuanya supaya saya tahu mana yang bagus. Ternyata tidak perlu kita pahami semuanya. Cuma dikit-dikit aja coach. Nah, itulah yang akan kita start ya. Biar Oke. coach nggak buang waktu. Benar. Ini mah Oke. ngabisin waktu. Oke. Jadi begitu kompleksnya ini. Nah, kemudian cara pertama adalah kita mencari instrumen yang kita mau analisa. Nah, caranya di sini coach, di ujung sini ada simbol search. Oke. Kita klik misalnya mau apa coach? Saham, kripto. Saham deh, saham. Saham apa? Apa? Sekarang yang lagi rame bumi. Bumi misalnya ya. Bumi. Nanti kita lihat nih, oh ini logonya Bumi dari IDX. Nah, kemudian di sini juga ada stocks,
benar-benar stocks-nya aja. Kemudian kita lihat nih kalau misalnya di sini forex, crypto ini dipisah-pisahin sama mereka. Nah, kita klik bumi. Nah, kemudian di sini ada fitur full screen di sini coach kalau mau lihat full screen. Oke. Ini full screen. Kalau mau exit dari full screen, kita escape aja. Cukup escape. Oke. Nah, ini saham bumi, kita lihat time frame-nya daily. Nah, time frame-nya di sini coach di atas. Oke. Kita ubah time frame-nya daily. Ini saya sambil kerjain juga ya. Iya. Bumi time frame. Kok saya beda? Diubah yang di atas sini coach. Oh iya. Daily. Oh, oke. Nah, kalau mau lihat weekly tinggal W Daily. sebelahnya. Oke. Wah, Oke. Ini kita cara melihat time frame. Kemudian kalau ini bingung ya coach ya di atas ini nih ya. Ada, kalau saya sih nggak begitu suka ya ada gambar-gambar begini. Ini saya klik kanan. Klik kanan, saya hilangkan bar change value. Saya hilangkan open marketnya. Saya hilangkan chart value. Tuh, biar nggak kelihatan. Oke. Ini kan lebih enak ya. Ya. Nah, di atas sini adalah area time frame. Tadi di sini adalah untuk nyari apa? Emitennya. Dari emiten. Di sini itu nyari indikatornya coach di sini. Nah, indikator-indikator yang akan kita pakai, kita bisa masukin ke favorit aja coach. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa indikator. Pertama, Bollinger Band. Nah, bisa di checklist coach. Favorit nih, dicek favorit Bollinger Band yang Cek favorit Bollinger Band. band ya. Bollinger Bands. Double L ya. Ya, ini kan ada banyak Ini coach. kan ada bars, ada bands ya. Bands. Oke. Kita masukin watchlist. Masukin favorit. Favorit. Terus apa tadi? Kemudian kita masukin MACD, MACD. McDonald. MACD. Yang mana nih? Yang Ini kan ada update. banyak nih namanya nih. Ada Chris Modi, Chart, MACD semua tuh. Gila banyak banget ya. Gila banyak banget. Ya yang mana yang dipakai? Yang paling original coach. Oh, apa bedanya? Kalau yang ini sudah dimodifikasi oleh penggunanya. Nanti kita lihat bagaimana cara mereka modifikasi gitu kan. Tapi kan saya tuh paling nggak suka ngubah-ngubah settingan orang. Kenapa? Yang bikin MACD kan orang pinter ya. Saya rasa saya nggak lebih pinter dari dia, jadi saya nggak bakal ngubah-ngubah. Oke, MACD. Habis itu RSI coach, Relative Strength Index. apa itu? Nanti ya satu-satu ya kita Nanti ajarin satu-satu. ya. Kita keluarin dulu ini fitur. Nah ini kan ada strategi, ada divergence, ada strength index. Yang atas coach, Yang atas ya? Relative Strength Index. Oke, sip. Nah, kemudian kita udah itu cukup dulu. Jadi favoritnya udah sama belum coach 3 ini? Favorit, yes. Nah, cukup 3 ini dulu coach. Oke, super trend jangan ya? Nggak saya pakai. Nah, sama satu boleh Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud. Oke. Sama ini 4MA. 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 Nah, ini karena 4MA ini editan semua, karena 4MA ini sudah diedit semua, tertanda ada nama-namanya nih yang edit. Ya. Nah, ini kita akan coba satu-satu, saya juga lupa yang mana. Saya coba akan pakai yang 4MA strategi yang banyak apa? Yang paling banyak. Iya, yang banyak downloadnya nih. Kita buka. Yang banyak ini yang 1200 atau yang Yang boleh dua-duanya. Kita bintang-bintangin, nanti kita baru pakai ya. Oke. Nah, jadi kita di watchlist kita sudah ada, di favorit indikator kita udah ada di sini biar kita gampang. Nah, sekarang kita bisa mulai dari nol coach. Mulai dari nol. Saya sedang untuk kita mulai dari tren, belajarnya dari tren dulu coach. Trend. Saya pakai gambar aja ya, Ya. yang sudah saya siapkan. Yang harus dipelajarin pertama kali itu adalah tren. Tren itu terbagi menjadi 3. Nah, di gambar ini kita lihat sideways dan uptrend, coach. Ini pasti coach juga udah tahu. Uptrend dia naik, sideways menyamping. Sideways ini disebut juga ranging. Jadi dia bergerak dalam range tertentu di situ-situ aja sebenarnya. Balik-balik ke situ aja. Nah, itu untuk tren.
Nah, kemudian ada downtrend. Nah, yang menarik kalau coach lihat kalau misalnya uptrend, kita narik nanti ini deh. Nah, kalau downtrend kan dia cenderung turun ya. Iya. Atau disebut bearish. Nah, kemudian satu gambar coach. Kita akan lihat satu gambar. Gambar yang tadi ini chartnya sama sebenarnya. Chartnya sama. Tapi ini dianalisa dengan Bollinger Band. Ini Bollinger Band. Kemudian ini dianalisa dengan garis MA, moving average, 4 moving average. Nih. Gambar yang sama dianalisa dengan Ichimoku. Gambar yang sama ini dengan Bollinger Band. Dan gambar yang sama dianalisa dengan Fibonacci. Cukup 4 itu aja coach. Nggak usah yang ratusan-ratusan tadi. Oke. Nah, apa yang kita butuhkan ada di gambar sini coach. Cukup ini aja. Atas ini adalah tempat harga ini isinya nanti tools. Bollinger Band itu termasuk tool. Nah, di bawah ini adalah indikator osilator. Indikator osilator. Jadi kalau yang di atas itu buat ngecek pergerakan harganya seperti apa. Ini mau naik mau turun. Kalau di bawah itu momentum. Ini masih kuat naik atau enggak. Nah, disebut osilator kenapa? Karena dia oscillate, naik turun. Jadi ini misalnya naik nih, dia ikut naik. Ketika dia turun, kayak gini kan turun, dia ikut turun gitu kan. Ini naik, atasnya juga naik. Nah, ini makanya disebut osilator karena dia oscillating. Nah, sekarang indikator apa sih di bawah itu? Osilatornya. Nah, osilator yang dipakai di bawah itu nggak banyak-banyak coach. Orang banyak kan beredar kan. Tapi kita pakai moving average aja. Bentuknya seperti ini. Moving average convergent divergent itu bentuknya kira-kira seperti ini. Dan satu lagi RSI. Ini RSI ini. RSI. Ini bentuknya yang di bawah. Tapi sebetulnya semuanya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ya. Sama aja. Oh. Nah, saya pakai biasa 2 itu. Ada yang pakai stokastik, ada yang pakai ADX. Ya bisa aja sih. Saya nggak bisa mungkin, yang ini kita pakai. Nah, kemudian ini kita belajar the easiest way, cara paling gampang coach. Paling gampang dulu ya. Karena dibantu dengan indikator. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masuk dalam, tadi kan kita bahas tren ya coach ya. Nah, ini contoh indeks Spanyol nih. Ini adalah performance terbaik di dunia saya rasa. Orang pasti mikirnya masuknya di sini nih coach. Panah merah. Bener. Coba gue beli di panah merah, jual di panah hijau. Tapi kalau ketinggalan panah merah gimana gitu kan? Ya, nunda. Nah, apakah ada pullback atau enggak gitu kan? Iya, bisa masuk di sini panah-panah biru ini nih. Panah-panah biru ini bisa masuk. Tapi gimana kita cari panah birunya? Permasalahannya kan di situ kan. Ntar kita coba mencari panah biru. Possibility mana yang paling bagus panah biru ini, entry selanjutnya untuk ngikutin tren naik seperti ini. Nah, kita bisa gunakan yang namanya moving average. Caranya seperti ini. Ini kita tidak bahas mendalam, nanti ada sesinya sendiri kita bahas mendalam. Saya cuma mau kasih lihat kalau gambar tadi coach, kita kalau lihat di sini ya, setiap kali dia nyentuh garis merah, kebiasaannya dia nih, dia naik. Nyentuh garis merah naik, nyentuh garis merah naik. Nah, ketika ini panas, kemudian setelah dia ngegas itu semakin slope apa namanya, kemiringannya semakin tajam, dia naik dari garis merah ini, moving average merah ini, menjauh ke moving average yang kuning nih, coach. Jadi dia nggak mau nyentuh merah lagi, begitu kuning naik, begitu kuning naik, begitu kuning naik. Nah, ini cara trading menggunakan moving average. Dengan chart yang sama. Nah, kalau dengan Ichimoku, dengan gambar yang sama coach, kita lihat ketika dia nyentuh awan, naik, mantul, nyentuh awan mantul, nyentuh awan mantul, nyentuh awan jebol dikit mantul. Nah, ketika dia sedang kencengnya, perilaku dia berubah. Ketika dia nyentuh garis ini, dia naik. Jadi kalau orang mau beli adalah gimana? Ya udah, pas pertama dia nunggu di awan, pas kedua adalah pas di sini dia nunggunya ketika harus diliatin atau bisa diprediksi turunnya ke berapa?
Ini kita baca apa namanya? Pola. Baca secara umum dulu aja. Oh iya. Baca Kita secara sedang umum. baca tren ya, Baca tren secara umum. Jadi tren itu bisa dibaca dengan menggunakan berbagai tools. Oke. Nah, kalau kita masuk di tren ini, kita lihat menggunakan Bollinger Band, kelihatannya seperti ini. Tuh, setiap kali nyentuh BB bawah, dia naik, BB bawah dia naik, BB bawah dia naik, BB bawah dia naik. Nah, jadi begitu banyak cara, tools itu begitu banyak, tapi tujuannya sebenarnya sama, coach. Ya. Nah, sekarang kita pilih yang mana yang paling efektif, gitu kan? Nah, sekarang indikator momentum nih. Kalau kita lihat chart yang di atas tanpa momentum yang di bawah, nah ini guna momentumnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, setiap kali dia nyentuh, setiap kali dia di bawah nih, ada tanda-tanda hitam ini, panah hitam, dia naik. Setiap panah hitam dia naik. Setiap panah hitam dia naik. Setiap panah hitam ini, dia naik. Setiap panah hitam dia naik. Nah, pas terakhir kecenderungannya berubah. Nah, inilah gunanya. Konsisten tuh ya. Yang ini konsisten. Inilah gunanya indikator momentum. Jadi kita ngeliat kan, ini masih mau turun nggak sih? Katanya gitu kan. Kita lihat bawahnya. Oh, dia udah di bawah nih. Bolehlah kita beli. Tunggu, indikator momentum tuh lihatnya dari mana? Apa namanya? RSI itu atau ini bukan? RSI, coach. Yang bawah ini RSI. Oke. Nah, sama juga kalau kita menggunakan MACD, MACD. Tuh ya. Ketika dia di bawah, naik, di bawah harga akan naik, di bawah harga akan naik. Fungsinya sama kira-kira. Coba lihat. MACD gimana? Ini MACD, coach. Setiap dia di bawah, harga naik, harga mantul. Jadi kita kalau mau entry ya kita nunggu dia momentumnya di bawah gini. Gitu. Kalau dia di antara garis? Kalau dia di antara garis di tengah-tengah ini, gitu? di tengah-tengah gini nggak jelas. Jadi kalau misalnya orang mau beli dengan momentum, cari yang dia offsetnya jauh-jauh nih kayak gini. Kira-kira penggunaannya garis besarnya seperti berarti itu. Prediktif ya? Ini prediktif. Kalau bisa kita bilang, oh ya ini kemungkinan besar akan naik setelah dia pindah garis ya. Pindah garis dari atas ke bawah, terus dia bakal mantul lagi. Jadi kalau misalnya kayak gini, coach, misalnya saya mau entry nih, gitu kan? Saya mau entry, saya cuma ada modal chart ini. Gimana saya bisa entry di sini? Ya udah, kalau dengan MACD, ketika dia turun ke bawah, kita berpikir bahwa oh ini harga lagi diskon nih. Kenapa? Ini lagi turun nih ke dalam nih. Kan ini trennya naik nih. Berarti dia bentar lagi naik. Kita ikut deh, ini lagi diskon. Nah, bener juga sih. Kira-kira seperti itu. Bener juga sih. Yang susah diprediksi adalah yang begini ya. Ini sebetulnya akan naik, cuma dia posisinya tipis. Iya. Kalau ini dalam berarti naiknya juga pasti akan tinggi gitu. Ada hubungan nggak? Nggak ada, belum tentu sih, coach. Itu belum tentu. Tapi pola berpikirnya seperti itu. Oke. Pola berpikirnya seperti itu. Nah sekarang, coach, kalau misalnya kita gabungkan tadi, ini ada satu chart. Kita pakai Bollinger Band di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya ada MACD, di bawahnya ada RSI. Pergerakannya mirip, coach. Ketika ini MACD di bawah, RSI di bawah. Ketemu pas ininya candle-nya menyentuh bawah ini, Bollinger Band. Nah, itu saatnya beli. Jadi ketika kombinasi itu terjadi, ini di bawah. Ini di bawah juga. Ini di bawah juga. Boleh deh beli. Dia ikut naik. Nah, kalau kita lihat sini, MACD sama RSI ini fungsinya mirip aja. Fungsinya mirip, cuma kalau dilihat dari kemudahan, kayaknya lebih mudah MACD kali ya. Lebih enak dilihat MACD. Iya. Karena kalau ini kan range ya, range batas tengah sama batas atas gitu. Iya. Nah ini tren kan seperti ini, coach, kita bikin ya. Kalau uptrend itu dia bikin higher high, higher low. Ini higher high, higher low. Higher high, higher low. Bikin seperti anak tangga. Itu kalau uptrend. Nah kita akan selalu berpikir untuk ini adalah higher high yang merah ini semua, yang higher low kan yang di bawah. Nah ini
standar. Nah, kemudian dengan setiap higher high ini, naik ini, coach, ini bisa kita lihat dengan yang namanya Fibonacci. Nih, Fibonacci. Jadi kayak gini. Wah, ini lagi naik nih. Turunnya sedalam apa sih? Nih, turun ini sedalam apa sih? Naik, turunnya sedalam apa? Sedalam apa dia bisa kita cari entry-nya gitu. Iya. Kita ngukur ini nih, kepala ini nih, coach. Nah, itu pakai Fibonacci yang ada di sini. Nah, ini Fibonacci. Fibonacci kira-kira ini lagi pas lagi naik, kita ukur. Oh, turunnya ke sini. Nah, ini naik lagi. Oh, turunnya ke sini Nah, itu kira-kira penggunaannya. Jadi overview-nya kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita gunakan garis MA untuk mendeteksi tren dengan garis MA, itu kita lihatnya begini. Kalau downtrend kan di bawah garis MA. Kalau harganya ini terpuntal-puntal di garis MA nih, nabrak-nabrak, ini artinya sideways. Jadi adalah menentukan tren dengan menggunakan garis MA. Kalau menggunakan Ichimoku juga sama. Kalau Ichimoku-nya itu nabrak-nabrak ke awan sama garis-garis, ini artinya sideways. Kalau downtrend, dia selalu di bawah awan. Kalau uptrend sebaliknya, dia di atas awan. Nah, ini Ichimoku yang kita zoom, tuh Ichimoku-nya. Ini kelihatan kan dia di dalam awan, di dalam garis-garis. Kalau di luar awan, tergantung naik atau turun ya. Betul. Kalau di atas awan, posisi sedang uptrend. Betul. Ini posisi sedang downtrend nih, coach. Karena di bawah awan. Iya, awan ini jadi penghalangnya dia lah, jadi resistennya. Nah, sama juga seperti ini kan. Jadi fungsinya sama aja sebenarnya. Orang menciptakan berbagai macam tools untuk tujuan yang sama sebenarnya. Ini yang tadi MA, ini kita lihat terpuntal kan dia. Kalau di sini nih, terpuntal. Nah, tools itu nggak bakal berguna ketika terjadi sideways, coach. Ketika terjadi sideways kayak gini nih, orang trading pakai MA, pakai Ichimoku, pakai Bollinger Band, itu sulit sekali. Karena ini ada indikator yang works ketika dia sedang ada trend, ada uptrend atau downtrend. Ada downtrend. Iya, jadi kalau kayak gini, udah merem aja dah, nggak usah trading. Nah, seperti ini terpuntal-puntalnya kan. Seperti ini, dia terpuntal-puntal. Nah, jadi tren secara keseluruhan itu digambarkan dengan sempurna oleh contoh saham Unilever. Contoh Ini saham menarik Unilever. nih. Contoh saham Unilever ini, uptrend, dia di atas awan. Kita saham Unilever kita tempelin nih Ichimoku, jepret, kita tempelin Ichimoku. Nah, dia naik di atas nih. Ini uptrend. Ketika dia masuk awan-awan, ini sideways. Ketika di bawah awan, ini downtrend. Saham Unilever, kita tempelin nama moving average. Ketika dia di atas semua moving average, dia uptrend. Ketika dia di kotak ini, box ini kena lagi terpuntal-puntal sama kabel MA, dia sideways. Ketika di bawah ini, dia downtrend. Kalau misalnya orang sekarang tidak mau pakai indikator-indikator ini, mereka pakai yang namanya garis-garis trend line. Nah, kira-kira seperti ini. Ini juga bisa kita garis sendiri nih untuk menentukan apakah dia uptrend atau downtrend. Kalau uptrend, kita bikin garisnya aja nih, lihat mana yang garis ini bebas aja, mana yang kena aja nih, mana yang kena. Nah, kira-kira kenanya begini. Nah, ini garis uptrendnya dia. Ketika dia sentuh, dia akan naik, sentuh akan naik. Downtrend juga begini. Ketika dia menghantam, ini kejedut dia turun, kejedut turun, kejedut turun. Nah, ini kita konekin aja nih garis-garis di ini. Jadi semua garis-garis yang di atas kita konekin aja. Konekin. Kita konekin, dapatnya seberapa banyak, gambar aja, nabrak-nabrak. Tujuannya apa? Untuk menentukan trend line-nya dia. Garis trendnya dia.
Jadi kalau misalnya mau cara gampang, kita tinggal nyalain tadi berbagai macam indikator, berbagai macam tools tadi. Kalau mau cara yang sulit, bukan cara yang sulit. Kalau pengen gambar sendiri juga bisa. Nah, itulah kira-kira technical analysis. Sebenarnya cuma garis besarnya gitu doang. Oke. Nggak perlu pusing-pusing lain. Tapi ini sangat penting karena dengan memahami market structure, kita tahu bahwa kita sedang mengikuti tren ya, uptrend atau downtrend. Betul. Jangan sampai kita nggak ngerti the whole picture, big picture dari market. Kita pikir kita bermain di satu area ini kesannya kayak uptrend, tapi ternyata dibawa turun ke bawah gitu ya. Betul. Tahu nggak coach, ini mengingatkan saya pada saham apa? Apa? Kita lihat ya, ini coach pantau ini. Kita lihat trading view. Wih, benar. Mirip nggak? Mirip. Jadi serem ya. Jadi serem. Ya, apakah akan dibawa ke bawah juga? Kita lihat tadi yang tadi mana tadi? Ini Unilever. Ini fundamental nih. Fundamental. Ini fundamental nih. Nah, berarti kalau memang fundamental tidak terlalu berperan di sini, karena kan yang dilihat adalah price action, market structure kan. betul. Ya, struktur pasar mereka sedang minat beli atau minat jual kan gitu ya. Ya. Berarti kita bisa untung di area manapun juga dong. Kalau memang kita bisa baca turun naiknya. Bisa. Kita bisa menduga kan coach. Dia ini kan kelihatan banget nih. Ini kebetulan kita cari contoh gampang ya. Iya. Tiap kali dia senggol garis kuning naik. Nanti kalau ke depannya senggol garis kuning lagi ya kita Kemungkinan akan naik. Probabilitas lah. Itu namanya kan follow the trend seperti itu kan. Nah, technical analysis yang beredar sekarang itu yang akan kita pelajarin ke depannya itu adalah bagaimana orang ngikutin tren ini. Masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, buy di sini ya. Atau dia exit di sini, sell di sini, sell di sini, sell di sini. Nah, tapi ada technical analysis nanti kalau ini sudah semua beres coach, kita bisa tahu coach ujung ini di mana. Ini kan susah. Technical analysis yang sekarang tidak mengajarkan kita bagaimana cara dapat ujung sini. Ya, puncaknya di mana dan ujung sini. Ya. Nah, kita tidak tahu nih, ini misalnya ada bus, ini adalah sebuah bus, ke terminalnya kita nggak tahu, tapi kita cuma tahu ini bakal halte ke sini, halte ke sini, halte ke sini, halte ke sini. Tapi itu cukup untuk buat kita cuan. Udah cukup lah. Oke. Apalagi kalau pakai leverage ya. Wah ya itu. Leverage itu berbahaya itu ya. Pisau bermata dua itu. Tapi kalau kita gunakan, kalau kita chef yang terampil, wah itu luar biasa enak. Oke. Luar biasa enak. Karena kita cuma pakai modal kecil aja, coach. Iya, benar. Kita kembali ke ini selesai sebentar lagi di sini. Ya, jadi dengan satu case bisa beberapa metode, tujuannya sama. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita garis-garis lagi, seperti banyak kan orang yang garis-garis sekarang ya coach ya. Kayak gini aja nih. Tapi kelihatannya bener gitu kan. Dia ranging di sini nih, konsolidasi naik. Nah, setelah ini resistennya jebol, ini kan namanya resisten nih. Yeah. Tahanan atas kan kayak plafon. Dia turun, naik lagi ke tangga. Turun, naik lagi, dipadukan dengan trend line. Jadi ini sebenarnya kalau menggunakan gambar-gambar ini, suka-suka aja coach gambarnya gimana. Serius, suka-suka aja gambarnya di mana. Dari orang satu ke orang lain tuh beda. Nggak harus, wah ini jebol ini nih, apa namanya, seperti ini. Lewatin garis, ini bagaimana ya? Apa ini fake ya atau gimana ya? Udah santai aja, gambar aja udah. Nggak harus, ini udah menonjol ke atas gimana nih? Ini menonjol ke gini apa fake apa gimana? Jangan terlalu begitu, udah gambar aja. Nah ini kira-kira technical analysis yang menggunakan trading view, tools-toolsnya itu kira-kira
cuma seperti ini aja coach. Oke. Nanti kita akan dalamin satu-satu. Cuma yang penting sekarang kita lihat bahwa garis besarnya mappingnya seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya cara gambarnya tadi kita praktekkan di saham BCA deh. Ya. Nah kalau mau bikin garis yang sebelah ujung sini coach. Oke. Trend line. Kalau diklik kan ada banyak. Ya. Saya biasa cuma pakai ini aja, trend line. Saya bikin garis trend misalnya ya. Hup. Tarik ke sini, ini saya tarik ke sini. Ini saya lakukan dengan menghubungkan garis-garis yang paling banyak kenanya aja. Ini banyak kena. Ini offset dikit ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini berarti uptrend. Uptrend. Nah, garis ini kalau mau diubah, diklik double nih, coach. Klik double. Saya mau thickness-nya saya ubah deh. Tuh, atau warnanya saya suka warna merah. Tuh, diubah di sini. Oke, berubah. Oke. Terus saya mau tambah tulisan, klik double lagi aja. Klik double, masukin teks. Uptrend. Di topnya center. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk bikin garis. Oke. Kalau mau hilangin coach, pencet klik kanan, remove one drawing, atau ini diklik, tinggal di delete. Oke. Itu bikin garis. Nah, kalau kita naikin kalau kita munculin indikator tadi, pencet aja yang di atas ini, indikator favoritnya, langsung coach dia keluar. Kita buka misalnya, mau yang mana dulu coach? Yang moving average. Oke. Tadi yang kita belum MA strategi ya? MA strategi. Nah, kita buka. Loh, kok ada ginian ya? Nah, kalau bingung nih tiba-tiba begini, coach, Ctrl Z aja. Nah, MA strategi yang tadi dibeli ini dibikin oleh orang nih, coach. Nah, kira-kira seperti ini dia ngasih tahu nih. Shortnya di mana? Nah, ini yang dijual orang. Kita tidak pakai yang ini jadinya. Kita pakai, berarti kita hilangin dari sini, kita hilangin. Nanti kita hilangin dari Tapi favorit. itu benar apa nggak benar tuh? Saya sih nggak pernah pakai ya. Karena menurut saya lagging dia, terlambat. Oh. Nah, kita pakai yang ini coach, 4 MA. Nah, kita keluarin MA. Nah, cara ngeditnya adalah, nah ini kalau yang sebelah kanan, kalau kita mau tutup ya, ini ada gambar mata nih. Ada gambar mata, kita hide aja nih. Jadi gambar ini nggak kita hilangin. Dia nggak kelihatan. Kita ganti sama Bollinger Band. Bollinger Bandnya kita pencet. Tuh. Oke. Kayak gini coach. Tuh. Nah kalau kita mau hilangin Bollinger Bandnya, kita remove. Hapus. Sini, hapus. Nah ini 4 MA tadi ya, kita cara memunculkannya. Nah kemudian cara ngeditnya di sini coach. Ada setting, style, gini cara ngubah warnanya gitu kan di sini nih. Ngubah ketebalan. Oke. Ngubah warna. Nah ini kita MA. Kemudian Ichimoku juga sama. Dan apalagi tadi yang kita mau keluarkan. Nah kita keluarkan osilatornya. Osilatornya pilih salah satu aja. Kalau pakai 2 silakan. Ini RSI cara ngeluarinnya begitu. MACD tinggal klik cara keluarnya seperti itu. Nah ini kalau mau ngedit. Nah yang tadi Tinggal saya bilang hapus gitu aja. Orang-orang yang ngejual dia ngedit di sini coach. Dia buka di sini. Nah inputnya ini dia ubah pakai stylenya dia. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita detailin nih coach seperti apa dia pemakaiannya dan cara bacanya. Ya, kapan kita merubah, kapan mengubah angka-angkanya ya. Ya. Nah, saat ini sih kira-kira ini sih coach yang untuk pertama-tama kali kita kenal. Wow, mantap. Mantap. Thank you. So jadi teman-teman, berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan indikator satu-satu itu gunanya satu-satu indikator. Indikator pertama yang bakal kita pelajari apa? Kita akan gunakan indikator tadi MA, Bollinger Band, sama Ichimoku. Yang pertama apa?
moving average. Moving average. Sampai ketemu di pelajaran tentang moving average. Hanya di Top Coach Indonesia.